Menjelang 2024, sederetan artis masuk partai politik. Ini seperti pada tahun-tahun kemarin. Apakah ini merupakan strategi untuk menaikkan popularitas partai politik, pendahuluan suaranya, atau sebagai keinginan dari artis untuk terpilih, atau bagaimana? Apakah kalian setuju? Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengarkan sebuah berita yang sungguh dahsyat. Kemarin Ngarci, ya komedian, artis, itu memberikan orasinya di depan PKS. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa ada beberapa artis, Denny Cagur, Ngarci, dan beberapa sudah bergabung ke partai politik. Tentunya hampir sama dengan suasana pada tahun-tahun menjelang pemilu. Bagaimana tentang hal ini? Apakah memang ada ikatan sih antara politik dengan dunia artis? Atau memang ini merupakan hal yang menarik bagi artis untuk menjadi public figure lebih? Atau bagaimana? Atau bahkan ini adalah sebuah prank? Ayo kita baca beberapa media, nanti kita ulas satu saja, dan selanjutnya kalian akan tahu. Pertama, misalkan di salah satu berita di Sindo News, deretan pelawak terjun ke politik, Denny Cagur pilih PAN, Narji mantap bersama PKS. Itu sudah beberapa hari yang lalu sih. Sebetulnya kalau kemarin atau hari ini sebetulnya di Republika in Picture, orasi politik Narji Cagur. Kalian pasti mengenal siapa yang berorasi, ya komedian yang sangat famous itu. Selanjutnya di CNN Indonesia, Narji soal pilih PKS ketimbang Demokrat, nggak ada niat prank. Nah, ini mungkin merupakan jawaban, tetapi dunia politik serba dramaturgi. Kalau di suara.com, Narji bakal banyak belajar politik dan agama usai gabung PKS. Partai ini seperti pesantren. Nah, ini yang sebenarnya atau hanya kamuflase? Ayo kita ambil satu yang mewakili semua tadi, yaitu kita baca di CNN Indonesia. Narji soal pilih PKS ketimbang Demokrat, nggak ada niat prank. Judulnya menarik. CNN Indonesia, komedian Sunarji alias Narji Cagur menyebut bahwa dirinya tak berniat ngeprank atau berbuat jahil usai resmi bergabung Partai Keadilan Sejahtera setelah dikabarkan dekat dengan Partai Demokrat. Nah, ini hubungannya adalah kemarin sempat dekat dengan Partai Demokrat. Narji mengatakan keputusannya yang memilih PKS telah melalui proses yang sangat panjang dan penjajakan dengan banyak partai. Tak hanya Demokrat, ia membantah jika kabar kedekatan dirinya dengan Demokrat hanya untuk main-main. Kalau dibilang prank itu nggak ada, saya juga nggak ada niat ngeprank, kata dia di kantor DPD PKS Tangerang Selatan. Ini respon Ngarci terhadap ya teman-teman media terkait dengan kemarin dekat Demokrat, sekarang dekat PKS, bahkan menyatakan bergabung dengan PKS. Ini main-main atau serius? Karena kalian nanti kita bahas secara detail terkait dengan dramaturgi dalam dunia politik, yaitu adalah ada penampilan yang di panggung depan dan ada penampilan panggung belakang. Nah, apakah dia pertama sebagai komedian, artis, posisi yang kedua adalah kemarin sempat dekat dengan Demokrat dan sekarang memutuskan dengan PKS. Apakah itu
merupakan dramaturgi yang ditampilkan atau yang sebenarnya. Narji bercerita, kedekatan dirinya dengan Demokrat bermula saat ia bertemu dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief dalam sebuah acara. Kala itu ia mengajak Andi berdiskusi soal politik. Lalu kepada Andi, Narji meminta izin untuk suan ke DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Narji menegaskan, kunjungannya kala itu tak lebih jauh ingin berdiskusi soal politik. Lah, ini yang terucap oleh Narji. Jadi bukan memutuskan untuk bergabung ke Partai Demokrat atau hal yang lain, tetapi itu adalah sebagai alat komunikasi dengan Partai Demokrat untuk berdiskusi tentang politik. Pasti kalian masih bertanda tanya, benar nggak itu? Yang pasti bahwa sebelum bergabung, ya boleh saja siapapun untuk berkomunikasi. Ayo nanti kita bahas secara detail, tapi kita selesaikan beritanya. Ia menambahkan kabar yang menyebut dirinya secara resmi telah bergabung atau mendaftarkan diri menjadi kader pimpinan AHY itu. Kemudian saya bilang, Bang Arief, maksudnya kepada Andi Arief, ngobrol-ngobrol politik, kalau di sini nggak enak, boleh dong saya main ke DPP, dan saya sangat menghargai Bapak Andi Arief, serta jajarannya welcome, artinya selamat datang. Jadi inginnya adalah ngobrol sama Andi Arief itu tidak di tempat lain kecuali di DPP partai, supaya obrolannya lebih gayeng begitu, lebih bisa mengelaborasi. Itu kata Narji. Usai resmi bergabung dengan PKS, dia bilang hubungannya dengan Demokrat saat ini masih terjalin baik. Kata Narji, Andi juga telah mengucapkan selamat kepada dirinya usai masuk dunia politik secara resmi. Justru makin dekat, selamat datang di politik secara resmi. Itu kata Narji, Partai Demokrat menyampaikannya. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah berita yang mewakili dari berbagai media tadi. Intinya bahwa keputusan Narji untuk bergabung ke PKS itu adalah keputusan yang final. Memang kalau kalian melihat dunia politik itu kan dinamis ya. Dinamisnya adalah seseorang bisa ke sana kemari terkait dengan apa yang diinginkan. Kalau tadi kalian membaca ketika masuk PKS, maka akan lebih banyak belajar agama atau malah menjadi santri, karena seperti pesantren bisa berdakwah dan lain sebagainya. Ayo kita kupas. Sebenarnya partai politik itu apa sih? Kalian kalau belajar tentang berbagai referensi ilmu politik, maka memang salah satu tugas atau fungsi partai politik adalah menghadirkan kepemimpinan. Jadi dia menampilkan berbagai calon pemimpin, baik di legislatif dan eksekutif, untuk dia bisa siap ketika terpilih. Jadi pintunya melalui partai politik. Kedua, untuk itu maka dia menyiapkan berbagai kader. Sekarang adalah, kalau komedian artis pantas atau tidak, layak atau tidak, pasti jawabannya beragam. Ada yang mengatakan layak, ada yang mengatakan tidak layak, dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa tokoh yang telah bisa menjadi wakil gubernur di Jawa Barat, bupati, wali kota di berbagai tempat. Itu menunjukkan bahwa dia menjadi pemimpin itu bisa by proses selama dirinya sudah memutuskan di partai politik, maksudnya terjun di kepemimpinan tersebut. Tetapi kalau dia hanya masuk ke dalam mengambil
sesuatu keuntungan dari partai politik atau dari proses partai politik itu, maka yang dirugikan adalah kepemimpinan nasional, kepemimpinan regional, ataupun partai politik itu yang dirugikan. Sehingga supaya tidak ada perasaan yang dirugikan atau tidak ada kalimat prank dan lain sebagainya, maka partai-partai politik pada dasarnya mempunyai semangat untuk memajukan, mensejahterakan Indonesia, tetapi mempunyai platform yang berbeda, cara gerak yang berbeda, sehingga kalau ditanya atau bukan ditanya, melihat visi misi dari partai politik masing-masing, maka sangat berbeda. Sehingga kalau kalian melihat Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKS, maka mereka berbeda caranya semuanya. Meskipun semuanya adalah mempunyai tujuan yang sama, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Nah, kalau di sebuah partai politik, di situ ada kalimat ini berbeda. Dia masuk kepada partai politik itu backgroundnya saja berbeda. Tapi yang dikatakan nanti kan begitu tadi. Saya masuk di sini adalah ingin banyak berdakwah, ingin belajar seperti di pesantren dan sebagainya. Dan itu tidak salah. Karena tidak hanya pada hasilnya, pada prosesnya pun itu dilalui. Tetapi kalau kalian belajar tentang sosiologi politik, maka kalian pernah mendengar kalimat dramaturgi. Ada panggung depan dan panggung belakang. Nah, panggung depan itu adalah bagaimana seorang politisi menampilkan dirinya seperti dari keinginan rakyat. Bahkan dihubungkan dengan partai politik, seperti persis apa yang diinginkan oleh partai politik. Jadi, seseorang ketika awalnya bukan tokoh agama, ketika dia masuk ke partai politik yang berbasis agama, ya maka dia harus menampilkan dirinya seperti partai politik itu. Apakah misalkan dia dari yang bukan tokoh agama masuk ke wilayah partai politik berbasis agama, itu salah? Ya sebenarnya tidak ada yang salah sih, semuanya boleh. Hanya yang perlu adalah sebuah komitmen dalam memperjuangkan platform dari partai politik tersebut. Ketika Denny Cagur memutuskan ke partai PAN, Narji memutuskan di PKS, maka harus sesuai dengan platform tersebut. Apalagi nanti kita nggak tahu ya, apakah dalam prosesnya nanti nyalek atau tidak, atau bahkan terpilih atau tidak. Kalau misalkan dia terpilih, ya pada waktu menjadi wakil rakyat atau menjadi gubernur, bupati, wali kota, atau bahkan presiden, dia menjadi seperti sosok seperti partai politik itu. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak terpilih, jangan sampai loncat sana, loncat sini untuk meraih kepentingannya. Itu menjadi masalah. Ya kalau tidak terpilih, ya tetap berjuang, mengabdi kepada partai politik tersebut. Ya apa yang menjadi impiannya, sinergi dengan partai politik tersebut. Sehingga mempersiapkan dengan pemilu 2024 sebetulnya tidak sulit. Kalau kita welcome semuanya, partai politik welcome semuanya, dan kalian merespon secara positif apapun yang terjadi, maka perjalanan dunia politik bisa berjalan tanpa ada kendala. Apalagi menjauhkan dari kalimat prank. Karena kalau proses politik itu diprank oleh seseorang ketika masuk, maka yang terjadi ketika terpilih nanti, dia akan membahayakan terhadap partai politik tersebut. Tidak cukup itu, lebih membahayakan lagi kepada rakyat yang memilihnya, karena rakyat yang memilih itu pasti mayoritas mempunyai pikiran yang bersangkutan adalah simbol dari partai politik itu, atau
dia memperjuangkan berbagai aspirasi dari pemilih melalui partai politik itu, sehingga kalian perlu super hati-hati melihat siapa dia, apa itu partai politik apa dan sebagainya di dalam menyiapkan pemilu 2024 nanti. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah refleksi dari proses yang sangat dinamis. Setiap akan ada pemilu, artis pasti menjadi perbincangan menarik. Apakah dia artis yang awalnya sangat kontroversial menjadi agamis, atau dulu agamis menjadi sangat kontroversial dan sebagainya. Tetapi kita pahami partai politik adalah sebagai wadah kawah candra di muka untuk menghadirkan pemimpin di negeri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.